Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhidayah. Saya selaku moderator dari kelompok 3 akan memandu jalannya presentasi ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Sebelum saya memulai presentasi ini, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Hilalia SAG MAG dan Bapak Irwansyah Suwahyu SPDI MPD yang telah memberikan kami tugas sehingga kami dapat menambah wawasan kami mengenai bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Baiklah, materi pertama akan dibawakan oleh Saudari Samada Marwah. Konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketyp, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Materi selanjutnya yaitu tentang alasan paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Yang pertama, meneguhkan kemuliaan dan hak-hak manusia, seperti meneguhkan kemuliaan manusia, menetapkan hak-hak manusia, serta meneguhkan hak-hak duafa atau orang-orang yang lemah secara ekonomi. Yang kedua, meluruskan akidah manusia secara rinci. Menjaga akidah itu mencangkup aspek-aspek sebagai berikut. 1. Menegakkan pokok-pokok tauhid. Yang kedua, mensalihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan. Yang ketiga, meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang diterima di akhirat. Baik, selanjutnya sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya, yaitu ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, pertahanan, dan keamanan. Karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban, dan dunia Islam menjadi super power dalam ekonomi dan politik. Ekspansi dakwah Islam semakin meluas dan diterima oleh belahan seluruh dunia ketika Islam datang. Kekuasaan politik semakin luas yang implikasinya kemakmuran ekonomi juga semakin terbuka, tambah subur, dan tentu lebih merata. Argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Mengapa umat Islam untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekulerisasi? Jawabannya tentu saja pertama 142, karena ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Kedua, ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Ketiga, ajaran Islam berkarakter tadarruj, artinya bertahap dalam murud dan implementasinya. Keempat, ajaran Islam bersifat taklilat takalif, artinya tidak banyak beban karena beragama itu memang mudah dalam arti untuk melaksanakannya berada dalam batas-batas kemanusiaan, bukan malah sebaliknya, tidak ada yang di luar kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Allah sendiri menyatakan dalam banyak ayat bahwa yang dikehendaki oleh Allah adalah kemudahan bagi umat manusia, bukan kesulitan, menjunjung tinggi kesamaan, keadilan, rahmat, dan berkah bagi semua. Kelima, ajaran yang diangkat Al-Quran berkarakter ijaz, artinya bahwa redaksi Al-Quran dalam mengungkap berbagai persoalan informasi, kisah, pelajaran selalu dengan gaya bahasa yang singkat, padat, indah.
tetapi kaya makna, jelas dan menarik. Agama yang mempunyai prinsip seperti itulah agama masa depan. Baik, di sini saya akan membahas poin terakhir, yaitu esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Jadi, paradigma Qur'ani dalam menyoroti segala persoalan harus tetap menjadi komitmen untuk Islam agar umat tidak kehilangan jati dirinya dalam menghadapi tantangan modernitas. Kehidupan modern yang pada hakikatnya merupakan implementasi kemajuan iptek akan memberi manfaat dan terus berkembang untuk membawa kemajuan yang harus dipandu dan diarahkan oleh Al-Quran agar umat tidak terjebak dalam kehidupan sekularis. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami paparkan dapat dimengerti dengan baik oleh teman-teman sekalian. Dan apabila terdapat pertanyaan, saran maupun sanggahan dari teman-teman sekalian, dapat disampaikan pada forum diskusi di WhatsApp. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.